perjalanan rohaninya itu seperti halnya iblis dan Azazil yang dekat kepada Allah, yang mencintai Allah, akan tetapi dia tidak mendapatkan kemuliaan. Assalamualaikum, saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asror Mojokerto. Di dalam bermakrifat kepada Allah, atau di dalam seseorang itu belajar tentang ilmu rohani dengan tujuan untuk mengenal Allah, kembali kepada Allah, maka jalannya itu luar biasa banyaknya. Jalan menuju Allah itu tidak terhingga. Akan tetapi hanya ada satu jalan, di mana apabila seorang pejalan rohani itu melewati jalan tersebut, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Dia akan mendapatkan derajat yang tinggi, dia akan mendapatkan keagungan di sisi makhluk, di sisi Allah, di dunia dan di akhirat. Jalan yang manakah itu? Jalan itu adalah mereka yang bermakrifat kepada Allah melalui pintu atau jalur daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan pintu Rasulullah, seseorang itu mengetahui tentang adab, tentang tata krama, tentang akhlak dan budi pekerti yang baik, yang mulia, yang agung, seperti yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang belajar tentang makrifat, orang-orang yang belajar tentang bagaimana caranya untuk kembali dan mencintai Allah melalui pintu Rasulullah, maka orang-orang tersebut akan mewarisi akhlak daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah berakhlak kepada orang lain, kepada semua makhluk, terutama bagaimana Sayyidina Muhammad Rasulullah itu mengagungkan, memuliakan para leluhurnya, para pendahulunya, yang menyebabkan Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dan terlahir ke dunia ini. Maka nur dan sir beliau, yang di dalam nur itu penuh dengan kesempurnaan, penuh dengan cahaya yang bisa menghidupkan hati, memuliakan derajat, meninggikan pangkat seseorang di dunia ini. Nur dan sir daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara otomatis akan didapatkan oleh mereka yang berjalan melalui pintu Sayyidina Muhammad Rasulullah. Nur itu, sir itu akan dilihat oleh semesta, sebagaimana semesta melihat Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kehidupan duniawi mereka, rezeki, kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, usaha akan dilayani oleh alam semesta ini, akan dicukupi, akan mendapatkan keberlimpahan sebagaimana Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan keberlimpahan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan sebab kenapa banyak orang yang belajar rohani, yang belajar mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah, belajar mendekat kepada Allah, akan tetapi mereka tidak mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Karena kedekatan kepada Allah itu belum tentu dan tidak menjamin seseorang atau makhluk itu mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Bagaimana iblis? Bagaimana Azazil? Kurang bagaimana dia kepada Allah?
dia dekat, dia beribadah, dia juga mencintai Allah. Akan tetapi dia tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Hal itu terjadi karena perjalanan spiritual, perjalanan rohani, perjalanan ma'rifat kepada Allah yang dilakukan iblis dan Azazil itu tanpa melalui pintu Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang belajar mendekat kepada Allah, mencintai Allah, bermakrifat kepada Allah melalui jalur tauhid saja, tanpa melalui jalur tasawuf, yaitu tanpa menggunakan akhlak yang baik, menggunakan tata krama yang baik, maka perjalanan rohaninya itu seperti halnya iblis dan Azazil yang dekat kepada Allah, yang mencintai Allah, akan tetapi dia tidak mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat, sehingga kehidupannya menjadi sulit, ekonominya sulit, pekerjaannya sulit, usahanya sulit, sakit-sakitan, dan dia tidak bisa mengontrol alam bawah sadarnya, emosinya, jiwanya, sehingga hidup di dalam keadaan hayali dan delusi. Ini banyak terjadi. Kenapa? Setelah belajar rohani, belajar ma'rifat, melalui jalur tauhid saja tanpa tasawuf, kehidupannya menjadi berantakan. Usahanya menjadi hancur, rumah tangganya menjadi hancur. Apabila keadaan duniawinya menjadi hancur, lalu apa yang diwariskan kepada anak-anaknya? Lalu bagaimana dia bisa mendidik anaknya, membuat rumah tangganya, keluarganya merasa terpenuhi, tercukupi, merasa aman dari segala kebutuhan yang seharusnya dia dapatkan di dunia ini, termasuk pangan, sandang, papan, dan sarana-sarana yang menunjang kehidupan yang lainnya. Seringkali seorang pejalan itu sudah terjebak di dalam perjalanan tauhid. Akan tetapi mereka tidak menyadari sesungguhnya yang membuat keadaan seperti itu adalah proses perjalanannya sendiri yang tidak mengikuti atau melalui pintu Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang saya sampaikan ini kebenarannya adalah setelah mengalami. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Baik itu pengalaman yang saya alami secara langsung maupun orang-orang yang datang kepada Majelis Sirul Asrar meminta solusi, pendapat, sharing tentang proses perjalanan rohaninya. Kenapa perjalanan rohani yang seharusnya mendapatkan kemuliaan justru mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan dari Allah dan dari alam semesta ini? Kita ini adalah manusia yang seharusnya di dalam bermakrifat kepada Allah itu adalah mempunyai imam, mempunyai pembimbing, mempunyai contoh yang telah memberikan contoh, dan nurnya itu hidup, sirnya itu hidup, dan bisa kita akses untuk menjadikan diri kita itu sebagai pelaku pejalan rohani, sehingga masuk ke dalam alam-alam rohani dan masuk di dalam keadaan muraqabah, musyahadah, mukasyafah, mahabbah, fana, dan baqo' billah. Tauhid itu adalah tentang ilmu, tentang bagaimana diri kita mentauhidkan Allah di dalam segala sesuatu ini. Akan tetapi di dalam kita mentauhidkan Allah ini, kita harus tahu asal kejadian diri kita. Dari mana kita berasal. Dari situlah kita akan kembali terlebih dahulu. Setelah setahap demi setahap, setapak demi setapak perjalanan kita kembali, selanjutnya akan kembali kepada asal kejadian diri kita. Di dalam kita bertauhid kepada Allah, tidak akan melepaskan karma kita kepada para leluhur kita, kepada kedua orang tua kita yang telah menjadikan sebab kita
terlahir ke dunia ini, yang telah menjadikan sebab jasad kita lahir ke dunia ini. Begitu juga dengan adanya ruh kita. Ruh kita terlahir ke dunia ini dengan sebab dan dengan adanya Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari sanalah ruh kita berasal, dan dari sanalah ruh kita akan kembali sebelum kita kembali kepada Allah secara utuh. Kembalinya kita kepada Allah harus beserta dengan leluhur kita, yang merupakan asal kejadian batang tubuh kita. Apabila kita telah mampu membawa rohani leluhur kita untuk kita sambungkan, kita hadapkan kepada Rasulullah, maka keturunan kita, anak cucu kita, 7 turun ke bawah, pasti akan dimuliakan oleh Allah. Karena kita telah memutus karma sesuatu yang belum sempurna dari perjalanan leluhur kita, kita sempurnakan. Di saat kita mencintai Rasulullah dengan selalu bersolawat, selalu bertawasul, menyambungkan hati, menyambungkan rasa kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap kesempatan. Laksana kita itu adalah bagian tubuh daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya diri kita akan mendapatkan kemuliaan di dalam proses perjalanan rohani kita, seperti bagaimana Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perjalanan rohani adalah bukan perjalanan yang membuat diri kita miskin, diri kita terpuruk, diri kita sakit-sakitan, akan tetapi perjalanan rohani adalah sebuah perjalanan untuk memperbaiki hati kita dan memperbaiki kehidupan duniawi kita, memperbaiki keluarga kita, usaha kita, anak-anak kita menjadi lebih baik, lebih mulia, lebih terpenuhi, dan lebih keberlimpahan. Itulah salah satu tujuan daripada kita belajar rohani, belajar bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.